warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Indriani dengan NIM 1930403099, jurusan Akuntansi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Materi hari ini akan bahas tentang sholat jamak, qashar, dan sholat jamak qashar. Untuk memenuhi tugas praktik pengamalan ibadah dengan dosen pengampu Tri Yuliana Wijayanti, MPI. Setelah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sholat jamak. Apa sih itu sholat jamak? Jamak secara bahasa berarti mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, jamak berarti mengumpulkan dua sholat fardu yang dilakukan secara berurutan dalam satu waktu. Menurut sunnah Rasulullah SAW, sholat yang boleh dijamak, yang pertama yaitu sholat zuhur dengan sholat asar, dan kedua sholat maghrib dengan sholat isya, sehingga sholat subuh harus dilakukan secara terpisah dari sholat yang lain. Ada pula hadis untuk sholat jamaah itu sendiri. Yang pertama dari hadis Al-Asram, hadis riwayat Al-Asram dari Abi Salamah bin Abdurrahman, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat maghrib dengan isya di malam turun hujan. Lalu ada pula hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang dinyatakan hadis ini hasan, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu perang Tabuk, beliau menjamak sholat zuhur dengan asyar apabila berangkat sesudah tergelincir matahari. Apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, sholat zuhur beliau undurkan dan dirangkap sekali dengan sholat asar. Demikian pula sholat maghrib, apabila beliau berangkat setelah matahari terbenam, dijamaknya maghrib dengan isya. Apabila beliau berangkat sebelum matahari terbenam, diundurnyalah maghrib sampai waktu isya dan dijamak maghrib dengan isya. Lalu ada pula syarat untuk sholat jamak itu sendiri. Yang pertama dalam keadaan musafir, dalam bepergian jauh. Yang kedua karena keadaan sakit. Yang ketiga karena takut penganiayaan orang kafir. Dan yang keempat sesuai pasangan sholat jamak itu sendiri. Contohnya sholat zuhur dengan sholat asyar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Lalu macam-macam sholat jamak itu sendiri. Yang pertama ada sholat jamak takdim, yang kedua sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada satu waktu, yang pengerjaannya pada sholat yang pertama. Contohnya sholat zuhur dengan sholat asyar yang dikerjakan pada waktu zuhur, dan sholat maghrib dengan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib. Lalu yang kedua sholat jamak takhir, yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada satu waktu, yang pengerjaannya pada sholat yang kedua. Contohnya sholat zuhur dengan sholat asyar yang dikerjakan pada waktu asar, dan sholat maghrib dengan isya yang dikerjakan pada waktu isya. Lalu masuk pada bagian yang kedua, yaitu sholat qashar. Qashar artinya meringkas atau memendekkan. Sholat qashar ialah melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang dapat diqashar ialah sholat zuhur, asyar, dan isya, yang masing-masing 4 rakaat yang dijadikan 2 rakaat. Sholat maghrib tetap 3 rakaat dan sholat subuh tetap 2 rakaat. Disyariatkan mengqashar sholat tersebut ruksyah atau keringanan. Dasar adanya sholat qashar itu sendiri yaitu dari Quran Surah An-Nisya ayat 101, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di atas muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Lalu ada pula hadis dari hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, yang artinya dari Syu'bah berkata, saya telah bertanya kepada Anas tentang mengqashar sholat. Jawaban Anas, apabila Rasulullah SAW berpergian atau berjalan sejauh 3 farsyak atau sama dengan sekitar 25,92 km, beliau sholat 2 rakaat. Lalu kita masuk kepada syarat sholat qashar itu sendiri. Yang pertama, musafir sedang bepergian jauh dan sekurang-kurangnya berjarak 80,64 km. Dan yang kedua, menyatakan niat sholat qashar pada takbiratul ihram. Ketiga, karena sakit parah. Dan keempat, karena darurat, karena hal-hal yang darurat yang perlu sholat itu diqashar. Dan keempat, tidak bermakmum pada orang yang bukan musafir yang tidak mengerjakan sholat qashar. Yang kelima, perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Jadi untuk yang kelima itu jelas ya semuanya. Lalu kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu sholat jamak qashar.
Yang pertama yang tadi itu adalah sholat jamak, yang kedua sholat qasar, lalu yang ketiga digabungkan yaitu sholat jamak qasar. Sholat jamak qasar adalah mengerjakan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas rakaatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misalnya sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, yang dikerjakan dalam waktu zuhur atau dalam waktu asar. Karena hal demikian, maka ada istilah dalam ilmu fikih. Yang pertama, qasar jamak takdim, yang kedua qasar jamak takhir. Contoh qasar jamak takdim yaitu sholat asar 2 rakaat dikerjakan di dalam waktu zuhur bersama dengan sholat zuhur. Contohnya sholat qasar jamak takhir adalah sholat zuhur 2 rakaat dikerjakan di dalam waktu asyar. Untuk sholat yang boleh diqasar ada 3 macam, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi semuanya sampai di sini video saya kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.